selesainya. Cerita dibuka dengan narator yang bercerita kalau bumi sudah mulai rusak akibat ulah manusia. Tutup selesainya. Seiring berjalannya waktu, cuaca semakin panas. Lalu gunung es Antartika mulai mencair dan bermalfos melepaskan gas metana sehingga virus serta bakteri yang sudah punah kini kembali aktif. Tentunya kejadian ini memperburuk keadaan bumi. Bahkan umat manusia satu persatu mulai terbunuh oleh berbagai virus. Namun sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya. Jadi pemerintah membangun beberapa roket untuk mengirim orang-orang yang masih hidup keluar angkasa. Tetapi itu hanya diperuntukkan para politisi dan orang-orang berkuasa saja. Meskipun begitu, mereka belum menentukan kemana tujuan mereka sebenarnya. Karena sampai saat ini, belum ada planet seperti bumi yang benar-benar layak huni untuk manusia. Jadi, mungkin saja di luar angkasa itu, mereka meninggal akibat radiasi kosmik atau mungkin saling bunuh karena rebutan persediaan akhir. Shin kemudian menunjukkan di puncak gunung, di mana salah satu atau bisa saja satu-satunya penyintas yang masih hidup berlindung di sana. Hal ini karena di puncak gunung cukup tinggi dari zona yang terkontaminasi. Jadi tempat itu aman untuk berlindung. Penyintas itu adalah seorang wanita bernama Eva Weiss yang hidup bersama robot pelindung series robot militer R-War-5 dari generasi ketiga yang diberi nama Arthur. Karena robot ini sudah dipakai selama kekacauan iklim terjadi, alhasil kondisinya sudah jelek dan banyak nyenyak. Eva melakukan kehidupan sehari-harinya sendirian dan hanya bisa mengajak ngobrol Arthur. Suatu hari, Eva berniat pergi ke kota untuk mencari sesuatu yang bisa diambil, sedang Arthur yang sudah disetting untuk melindungi Eva tetap tinggal untuk menjaga tempat tinggalnya. Eva kemudian pergi menggunakan tutnya dan memakai masker obsidian agar tidak terkontaminasi dengan virus. Terlihat, perkotaan kini sudah sangat sepi tanpa seorang pun. Eva lalu masuk ke sebuah supermarket dan menemukan benih lavender. Setelah mendapatkan beberapa kebutuhan yang diperlukan, Eva pun kembali ke rumah. Seperti biasa, setiap ada orang yang akan masuk ke wilayah rumah Eva, Arthur selalu menanyakan kata sandi keamanannya untuk mengantisipasi adanya penyusup. Dan jika orang itu salah menyebutkan kata sandinya, maka Arthur siap akan menembaknya. Bahkan kepada Eva pun Arthur masih menanyakan kata sandi tersebut, dan kali ini kata sandinya adalah Scarlet. Di malam harinya, Eva menggunakan radionya untuk mengungkapkan keberadaannya di atas gunung. Dengan harapan masih ada manusia yang hidup dan menemukannya. Meskipun Eva biasa menjalani harinya dengan sendirian, namun kali ini ia merasakan kesepian dan bosan. Ia lalu mengobrol dengan Arthur dan mengajaknya untuk main tebak-tebakan. Tapi karena Arthur adalah robot, tentunya ia merasa menjawab setiap teka-teki yang dilontarkan Eva. Sampainya Eva memberikan teka-teki terakhir, yaitu ada 3 robot yang melintasi gurun dalam satu barisan. Robot pertama yang paling depan kemudian mengatakan kalau di depannya ia bisa melihat gurun yang luas. Dan 2 robot di belakangnya. Lalu robot kedua mengatakan kalau ia bisa melihat robot di depannya dan robot di belakangnya. Kemudian dilihat robot ketiga, yaitu robot terakhir, ia mengatakan kalau ia bisa melihat 2 robot di depannya dan ia juga melihat sebuah robot di belakangnya. Padahal mereka hanya bertiga dan berjalan secara tuntutan.
Arthur pun tak mendapatkan jawaban yang benar untuk pertama kalinya sehingga membuatnya penasaran. Sedang Eva menolak untuk memberikan jawabannya. Eva yang kesepian kemudian iseng mengajak Arthur untuk menikah. Tapi tentu saja Arthur menolak karena manusia dan robot tidak bisa menikah. Sebelumnya Eva memang tinggal dengan ayahnya, yaitu Christoph, yang merupakan anggota militer. Dan tempat itu dulunya adalah pangkalannya. Namun suatu hari ayahnya membawa Eva ke tempat itu dan menyeting Arthur untuk melindungi putrinya itu. Sementara Christoph kembali bergabung dengan unit militer dan tak pernah kembali lagi. Arthur sebenarnya merupakan robot patroli dan misinya untuk mencegah penyusup masuk ke wilayah tempat tinggal Eva. Penyusup bagi Arthur adalah orang yang tak punya akses kata sandi keamanan yang hanya diketahui oleh Eva. Jadi ia tak akan membiarkan siapapun memasuki wilayah Eva tanpa menyebutkan kata sandinya. Tetapi Eva mengungkapkan kalau robot tak hanya diciptakan untuk berpatroli saja. Adapun yang diminta untuk menjaga perbatasan dan siapapun yang melewati perbatasan itu maka akan diserang bahkan dibunuh. Akan tetapi Arthur tak percaya dan mengatakan kalau robot tak pernah menyakiti manusia. Eva pun menjelaskan kalau tugas Arthur dulu waktu di militer adalah menjaga perbatasan seperti yang dikatakan Eva. Namun setelah itu Arthur direset oleh Christoph. Seketika Arthur pun hilang semua ingatannya dan hanya menjalankan tugasnya untuk melindungi Eva serta tempat tinggalnya. Lalu karena sebentar lagi akan Natal, Eva berencana untuk memasang banyak lampu di sekitar rumahnya. Ia juga akan mencari mata baru untuk Arthur sebagai hadiah. Keesokan harinya, Eva pun kembali pergi ke kota untuk mencari pohon Natal. Namun Arthur menyangka kalau saat ini mungkin sudah tak ada pohon Natal asli dan hanya menyisakan pohon Natal buatan saja. Eva kemudian mendekati truknya yang posisinya keluar dari wilayah perlindungan Arthur. Jadi saat Eva kembali untuk mengambil pohon kalinya, Arthur menanyakan kata sandi Eva. Tapi saat Eva mengatakan Scarlet, Arthur mengungkapkan kalau kata sandinya salah. Eva pun kembali mengatakan Scarlet. Namun lagi-lagi Arthur mengatakan kalau kata sandinya salah dan siap untuk menangkap Eva. Meskipun Arthur mengenali kalau wanita yang ditipunya adalah Eva, namun Arthur tetap tak mengizinkan Eva untuk masuk ke wilayahnya sebelum Eva mengucapkan kata sandi yang benar. Dari situ Eva pun baru sadar kalau dalam prosedurnya kata sandi Arthur akan berubah setiap 3 bulan sekali. Sedang kata sandi yang baru ada di buku catatannya di dalam rumah. Dan sayangnya Eva tidak mengingat kata sandi tersebut. Tentunya ini menjadi hal yang buruk bagi Eva karena ia tidak masuk ke rumah sebelum menyebutkan kata sandi barunya. Bahkan Eva juga beberapa kali menyebutkan benda-benda yang ia tahu, namun tetap gagal dan Arthur terus menurunkan pistolnya. Alhasil Eva pun memilih mundur dan bersembunyi di balik generator. Beberapa saat kemudian Eva lalu mencoba sekali lagi dengan berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Ia kemudian meminta izin ke Arthur untuk masuk ke rumah dan mengambil kapal karena ia ingin menebang pohon Natal. Namun Arthur langsung menghentikannya dan mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada pohon Natal. Arthur lalu lanjut meminta Eva agar menyebutkan kata sandinya. Eva pun mengajak Arthur membuat kesepakatan di mana Arthur harus mengizinkan Eva masuk ke rumah sebentar untuk mengecek database-nya dan melihat kata sandi baru yang masuk. Dan jika kata sandinya salah lagi, maka Eva akan keluar dari rumahnya dan bahkan membiarkan Arthur membunuhnya. Sayangnya, Arthur tetap tidak membolehkan Eva untuk masuk rumah apapun alasannya. Tentunya hal ini membuat Eva kesal dan kembali mundur ke balik generator. Saking kesalnya, Eva juga melemparkan beberapa batu ke arah Arthur.
Setelah melewati malam di luar rumah, Eva kemudian punya ide untuk menyamar sebagai orang lain. Ia lalu menggunakan tudung dan berjalan ke arah Arthur sambil mengatakan kalau ia bukanlah Eva dan hanya pengungsi biasa yang mendapatkan perlakuan tak mengenakan. Sebagai pengungsi, ia mencoba mencari tempat tinggal untuk berlindung dan meminta ke Arthur agar menyampaikannya ke pemilik rumah. Arthur pun memberitahu kalau pemilik rumah sedang duduk di samping generator. Jadi, Eva yang menyamar itu pun pura-pura menemui Eva. Eva kemudian berubah kembali ke dirinya sendiri dan menghadap ke Arthur. Arthur pun mengabarkan kalau semalam ada penyusup yang melempari batu dan tadi juga ada pengungsi yang mencari tempat berlindung. Tanpa Arthur ketahui kalau itu semua dilakukan oleh Eva. Eva lalu memerintahkan Arthur agar memberi si pengungsi itu air minum. Jadi Eva kembali ke balik senator dan berubah lagi menjadi pengungsi dengan tujuan agar Arthur memberinya air minum. Namun sebelum memberinya air minum, Arthur malah memberi banyak pertanyaan ke si pengungsi itu. Bahkan Arthur juga meminta agar si pengungsi itu menunjukkan bukti kalau ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan sehingga ia memilih kabur dan ke tempat ini. Arthur kemudian mengungkapkan kalau ia akan memberikan pengungsi itu air. Tapi sebelumnya ia akan memberikan sedikit air ke Eva karena Eva sudah mengalami dehidrasi. Lalu akan memberikan air ke pengungsi dan kemudian ke si penyusup. Keesokan harinya Eva menemui Arthur dengan keadaan yang sudah dehidrasi. Arthur kemudian menanyakan ke Eva kenapa bangunan pembangkit listrik di seberang mereka masih aktif berfungsi. Jadi Eva menjelaskan kalau ada robot dan mesin yang menjalankannya. Karena Eva sudah mengalami dehidrasi parah, ia perlu minum sedikit air dari mobilnya. Ia juga menemukan benih lavender yang sebelumnya ia temukan. Alhasil Eva pun menanam benih itu dan memberinya sedikit air. Setelah berpikir cukup lama, Eva kembali membuat kesepakatan dengan Arthur, di mana Eva akan memberikan jawaban teka-teki tentang 3 robot di gurun. Dengan begitu, Arthur akan membiarkan Eva masuk ke rumah. Namun Arthur tak setuju dengan kesepakatan itu dan mengatakan kalau Eva mencoba menipunya. Jadi Eva mengganti kesepakatannya. Kali ini Eva tak akan masuk ke rumah dan hanya minta air minum. Tapi lagi-lagi Arthur tidak menyetujuinya. Eva yang putus asa kemudian berniat untuk pergi ke bangunan pembangkit listrik dengan harapan ada persediaan maupun air yang bisa ia minum. Tapi sayangnya tabung oksigen miliknya tersisa 80% yang jika digunakan hanya akan bertahan 87 menit. Meskipun begitu, Eva yang tak punya pilihan lain tetap pergi ke bangunan pembangkit listrik. Setelah melakukan perjalanan dan turun ke dalam bangunan tersebut, terlihat di dalam ruangan kontrol beberapa mesin masih aktif menyala. Eva lalu menemukan peta bangunan dan buru-buru menuju ke ruang persediaan galon. Namun hasilnya nihil karena semua botol galon itu kosong. Eva juga pergi ke kamar mandi, tapi tak menemukan sedikit air pun di sana. Jadi Eva kembali lagi ke rumah. Akan tapi sebelum ia turun dari mobil, Eva berpikir keras sambil menatap ke arah Arthur. Dengan sangat yakin, Eva pun langsung tancap gas dan berniat untuk menabrak Arthur. Namun Arthur tak tinggal diam saja. Ia juga menembaki ke arah mobil tersebut sehingga membuat Eva segera loncat keluar dari mobilnya. Dan tepat sebelum mobil itu menabrak robot tersebut, mobil itu seketika meledak karena terkena tembakan dari Arthur.
keesokan harinya, Eva kembali sadarkan diri. Namun kali ini ia tidak memiliki energi penuh untuk bangkit dan berjalan. Ditambah banyak luka di badannya. Arthur kemudian mendekati Eva untuk melaporkan kalau ada penyusup yang mencoba menggunakan mobil untuk masuk ke wilayahnya. Tanpa Arthur ketahui kalau itu adalah Eva. Akan tapi kondisi Eva sudah sangat menurun. Bahkan ia mulai berhalusinasi kalau ayahnya datang menghampirinya. Sebelum akhirnya ia tidak sadarkan diri lagi. Di hari berikutnya, Eva dibangunkan dengan tetesan air yang mengalir kepalanya. Dan ternyata itu adalah bun. Jadi Eva segera bangun dan mengumpulkan sedikit bun untuk diminum. Arthur kemudian mengatakan kalau Eva kemungkinan akan meninggal nanti malam atau besok. Karena manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa air selama beberapa hari. Ditambah lagi Eva mengalami cedera yang cukup serius. Tak lama kemudian, Eva yang tertutup lemas mulai melihat dirinya berada di kota yang kembali hidup dengan mengenakan gaun berwarna merah. Namun Eva kembali terbangun ke dunia nyata. Arthur lalu melayangkan pertanyaan yang sangat ingin ia ketahui jawabannya, yaitu tentang teka-teki tiga roboti kurun. Tentunya mendengar hal ini membuat Eva tambah jengkel dan sangat bongkok. Jadi ia pun merangkak ke arah Arthur dan mengacungkan jari tangannya. Sebelum harinya ia terjatuh. Eva yang setengah sadar lalu menanyakan ke Arthur tentang fitur rahasia di tubuh Arthur. Arthur pun mengungkapkan kalau ia memiliki mode darurat, di mana mode ini akan aktif setelah pemiliknya yaitu Eva meninggal. Begitu pula dengan kata sandinya yang akan otomatis mati setelah Eva meninggal. Eva lalu mengungkapkan kalau ialah satu-satunya orang yang tersisa di bumi, dan jika ia meninggal maka tak ada manusia yang lagi yang tersisa. Namun, Arthur mengatakan kalau Eva bukanlah satu-satunya orang di bumi untuk saat ini, karena masih ada si pengungsi serta si penyusup. Dan Arthur sangat yakin kalau pengungsi dan penyusup akan menyelamatkan dunia. Lalu sebelum Eva menghembuskan napas terakhirnya, ia berpesan ke Arthur agar rajin menyelami benih lavender miliknya. Setelah menyampaikan pesan itu, Eva pun dinyatakan meninggal. Dan seketika Arthur mengatakan kalau kata sandi yang diucapkan Eva benar. Karena kata sandi yang baru ternyata adalah lavender. Film pun ditutup dengan mengungkapkan kalau Eva adalah manusia terakhir di bumi. Dan film pun tamat.